Oke, kembali lagi dengan saya kembali. Kali ini saya dapat tugas mereview sebuah jurnal pada mata kuliah bangunan tinggi yang diberikan oleh dosen pengampu, beliau Bapak Muhnur Soleh STMT. Oke, pada kesempatan ini jurnal yang akan saya review adalah jurnal yang ini, yang berjudul Struktur SRPMK dan SRPMM pada bangunan tinggi tentunya. Oke, langsung saja. Oke, perkenalkan, nama saya Galang Alifa, NIM 033 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro, kelas lanjut jenjang gedung angkatan 21. Oke, langsung saja, yaitu yang pertama adalah identitas jurnal. Untuk identitas jurnal ini sendiri yaitu dengan judul Struktur SRPMK dan SRPMM pada bangunan tinggi. Ya, SRPMK dan SRPMM adalah struktur rangka pemikul momen khusus dan struktur rangka pemikul momen menengah, dengan penulis Al-Mufid dan Egi Santoso, yang dibuat pada tanggal 2021 dengan jenis jurnal teknik dan dapat diakses pada link berikut ini. Next, latar belakang penelitian. Untuk latar belakang dari penelitian ini sendiri adalah letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, dan juga lempeng benua, 3 lempeng benua atau Triple Junction Plate Convergence, yang mengakibatkan Indonesia sering sekali terjadi yang namanya bencana alam seperti gunung api, gempa bumi, dan juga tsunami. Dengan kondisi yang rawan seperti itu yang terdapat di Indonesia, maka diperlukan suatu usaha untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat gempa tersebut, khususnya pada sektor konstruksi, sehingga akan mengurangi korban dan juga kerugian materi tentunya. Oke, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi masalah ketahanan pada bangunan tinggi apabila bangunan tersebut berada di wilayah rawan gempa. Yang kedua, bagaimana sistem dan perhitungan dari SRPMK dan SRPMM. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara sistem SRPMK dan SRPMM. Oke. Kemudian ada tujuan penelitian, ya tentu saja untuk mengetahui solusi dari masalah ketahanan suatu bangunan tinggi di wilayah rawan gempa. Yang kedua, untuk mengetahui konsep pada sistem SRPMK dan SRPMM. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan dalam menggunakan sistem SRPK dan SRPMM. Next, untuk metode penelitian, untuk di jurnal ini meneliti pada bangunan dengan data sebagai berikut, dengan bangunannya termasuk gedung tipikal yang berfungsi sebagai apartemen dan juga hotel, dengan tinggi lantainya 3,5 meter, jenis tanahnya tanah keras, lokasi ada di Depok. Untuk struktur bangunan sendiri adalah beton bertulang. Untuk data materialnya, mutu betonnya FC36 MPa untuk kolom, FC32 MPa untuk balok dan plat, dan mutu baja adalah FY400 MPa. Langkah penelitian. Oke, yang pertama untuk penelitian ini adalah mencari data beban gempa yang diakses melalui Puskim 2019. Kemudian setelah itu mencari koefisien modifikasi respon, faktor kuat lebih sistem, dan faktor pembesaran defleksi untuk sistem SRMPK dan SRPMM di SNI 1726 2019. 3. Menentukan data kombinasi pembebanan. 4. Desain struktur dan data pembebanan baik beban gravitasi dan gempa dengan ETAPS. Yang dimaksud di sini adalah menginput desain yang telah dibuat dan juga memasukkan data pembebanan baik beban gravitasi maupun beban gempa pada aplikasi ETAPS. Kemudian memasukkan data-data SRMPK dan SRPMM secara terpisah. Yang dimaksud data SMPMPK dan SRPMM adalah data yang ada di nomor 2 itu tadi kan. Dan kita hitung secara terpisah antara SRMPK dan SRPMM agar kita tahu perbandingannya. Kemudian keluar hasil perhitungan dari kedua sistem dan selesai, dapat hasil. Untuk hasil penelitian sendiri adalah kita dapatkan dimensi balok. Baloknya kita dapat
tipe balok B1, B2, B3 dengan 2 balok induk dan 1 balok anak, dan juga ada 5 jenis kolom di sini untuk tiap-tiap lantai tentunya. Oke, untuk faktor skala gaya untuk di SRPMK sendiri, untuk gaya VT arah X sebesar 977,328 kN, sementara VT arah Y-nya 1043,2649 kN. Untuk di SRPMM ada VT arah X sebesar 1563,7295 kN dan VT arah Y-nya 1669,1453 kN. Kemudian untuk hasil dari perhitungan tulangan lentur balok didapatkan sebagai berikut. Nah, untuk SRPMK dan SRPMM dari sini sudah kelihatan untuk jumlah tulangan baloknya lebih banyak di SRPMM. Dilihat. Dan kemudian ada hasil untuk tulangan geser balok dan juga detail balok juga tentunya. Oke, kesimpulan dari penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama, beban gempa yang terjadi pada struktur dengan sistem SRPMM lebih besar dibandingkan struktur dengan sistem SRPMK karena SRPMM memiliki faktor reduksi yang relatif lebih kecil. Kedua, kondisi tanah sangat berpengaruh terhadap beban gempa pada struktur. Yang ketiga, pada perencanaan ini, model struktur dengan SRPMM mendapatkan hasil yang lebih efisien dibandingkan model SRPMK. Yang terakhir, pada perencanaan dengan SRPMK menghasilkan struktur yang lebih kaku dibandingkan perencanaan dengan SRPMM. Kemudian ada saran nih. Untuk saran yang diberikan penulis pada jurnal tersebut setelah mereka meneliti dan membuat jurnal. Yang pertama, dalam merencanakan bangunan tahan gempa khususnya gedung bertingkat, sebaiknya struktur yang didesain harus dimulai dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus karena sistem ini memiliki duktilitas penuh, ya berarti pakainya SRPMK tadi dulu ya, karena itu tadi duktilitasnya penuh. Oke, yang kedua, untuk menguji kekuatan dari sistem yang digunakan, diperlukan untuk meninjau perencanaan dengan model struktur yang berbeda yang terdiri dari ukuran gedung baik bentang maupun jumlah lantai dan dikombinasikan dengan kondisi tanah yang lebih lunak. Nah, untuk menguji itu tadi kita memang harus melakukan beberapa eksperimen dengan bermacam-macam bentuk dan jumlah lantai pada bangunan tinggi yang bervariasi tentunya untuk memastikan kekuatan dari sistem yang telah digunakan. Oke, yang ketiga, jika ingin mendapatkan hasil mana yang lebih efisien, diperlukan untuk meninjau perhitungan perencanaan menggunakan sistem rangka pemikul momen biasa. Lalu hasil yang didapat dibandingkan dengan sistem rangka pemikul momen menengah dan sistem rangka pemikul momen khusus. Jadi bertahap gitu ya. Pertama menggunakan sistem rangka pemikul momen biasa, lalu memikul momen menengah, dan kemudian pemikul momen khusus. Oke, terima kasih atas atensinya semuanya. Dan semoga kita semua diberi kesehatan. Pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa istirahat dan bahagia tentunya. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semuanya. Saya Galang Alifa, pamit undur diri.